warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai pelajaran dengan metode PJJ, yakni pelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Kelas 81, 82. Gimana kabar dari Gangsar Adi? Nah, yang selalu tidur di kelas. Gangsar Adi, Ferando, kelas 81 yang sering tidur di kelas. Oh, kelas 82 kayaknya nggak ada. Kayaknya, insya Allah nggak ada. Insya Allah. Kalau pas saya nggak lihat nggak ada. Kalau pas saya lihat ya ada pasti. Yang tidur. Ya beginilah kita, pelajaran kita atau sekolah atau KBM kita. Nah, karena ya ada penyakit atau ada wabah, yaitu wabah COVID-19. Dengan keterbatasan ini, yakni pelajaran KBM dengan metode jarak jauh, yakni kita tidak bisa bertatap muka di kelas seperti biasanya. Tidak bisa tatap muka hari ini atau sampai seterusnya, hari ini dan seterusnya kita hanya bisa bertatap dengan layar. Bisa bertatap dengan layar. Kelas 82 baik semua kabarnya kan? Kelas 82. Nah, saya ya berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Dan saya sendiri Al-Fakir ya seperti ini, masih sehat saja. Alhamdulillah. Kemudian ada yang nanya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tuh. Bagus. Masih menanyakan bagaimana kabarnya atau apa, itu masih diapresiasikan, masih bagus. Alhamdulillah. Langsung kita mulai. Nah, sebelum kalian lanjut melihat video ini, saya minta ditulis dulu ya. Nah, ditulis yakni bab dzanna wa akhwatuha. Kemarin kana sudah, inna juga sudah, dan sekarang bab dzanna wa akhwatuha. Nah, setelah ditulis ini saya maknai. Nah, ini sebelum buat ini syaratnya harus ditulis ya. Dia harus tulis dulu, nanti saya hanya memaknai dan menerjemah, dan nanti saya kasih pengertian sedikit-sedikit ya, biar enggak terlalu lama. Langsung saya baca maknanya. Nah, kalian sudah nulis semua kan? Harus sudah nulis. Karena kitab saya juga tertinggal di pondok, dan saya berprasangka kitab kalian juga atau buku tulis kalian juga tertinggal di pondok, ya kan? Terus saya tinggal di pondok, saya sementara memakai kitab ini, Syarah Matnul Jurumiyah, namanya kitab Mukhtasar Jidan. Nah, bukan Imriti, ini syarah daripada kitab Matan Jurumiyah ya, bukan Imriti. Kalau Imriti itu Nazm Jurumiyah, kalau ini namanya syarah atau syarah Mukhtasar Jidan. Bisa kita mulai, kita maknain dulu seperti biasa. Nanti tidak ada hafalan, tenang, tidak ada hafalan. Pada pelajaran PJJ tidak ada hafalan, kalian hanya menulis, memaknai, dan menerjemahkan. Nah, nanti
setelah ditulis setelah ditulis dimaknai dan terjemah, nanti difoto, buktinya difoto lalu dikirim ke saya. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Bab inna wa akhwatuha. Saya cari dulu, lupa tempatnya nih, mana ini, lupa. Al insanu mahal khotok wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Wajar, saya juga manusia, bukan malaikat. Kalau gak pernah salah berarti malaikat ya. Adi jangan tidur di. Belum memaknain kamu udah tidur ini. Gangsar Adi, Ferando, Fakih, Sapian, ya Allah bangun, ayo. Di rumah jangan tidur, pas waktu KPM jangan tidur. Kalau di kelas masih boleh tidur, yang penting tulisannya lengkap dan bisa menghafalkan. Oke, saya maklumin. Langsung saya lanjut memaknai. Pakai kitab ini aja seadanya. Ini juga kitab minjem adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi min barakatihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Belum aja bahasa udah batuk. Saya minum dulu ya, minum. Seperti biasa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzanantu dzanna wa akhwatuha. Nah, kalau dikasih judul berarti dzanna wa akhwatuhanya dikasih makna. Dzanna utawi dzanna wa akhwatuha, dan piro-piro saudaranya dzanna. Wa amma dzanantu utawi dzanantu atau dzanna, dzanna bisa, dzanantu bisa. Wa akhwatuha dan piro-piro saudaranya dzanna. Fa innaha mongko sesungguhnya, atau bahasa Jawanya sak temene. Bahasa Jawa itu sak temene atau setuhune. Nah, kalau bahasa Indonesia fa innaha mongko sesungguhnya dzanna wa akhwatuha tangsibul mubtada'a tangsibu iku bisa menasobkan al mubtada'a ing mubtada' wal khobaro dan khobar. Ala annahuma ing atase sesungguhnya atau sak temene, atau ya sesungguhnya aja. Ala annahuma ing atase sesungguhnya mubtada' dan khobar maf'ulani iku menjadi maf'ul keduanya. Jadi keduanya mubtada' dan khobar itu menjadi maf'ul jika kemasukan dzanna wa akhwatuha. Wahia utawi, ada yang lewat ya ini. Laha iku kedue dzanna wa akhwatuha atau dzanantu wa akhwatuha.
Wahia wahia utawi wahia mana tadi wahia. Apa enggak pakai kacamata ini, matanya ngeblur. Wahia utawi dzanna wa akhwatuha. Nah, maksudnya wahia itu saudara-saudaranya dzanna apa saja. Jadi ada saudaranya Kana, ada saudaranya Inna. Inna punya saudara, Inna ya, jangan Inai. Inna. Lanjut. Wahia utawi dzanna wa akhwatuha. Dzanantu iku dzanantu, wa hasibtu dan hasibtu, wa khiltu dan khiltu, wa za'amtu dan za'amtu, wa ra'aitu dan ra'aitu, wa alimtu dan alimtu, wa wajadtu dan wajadtu, wa takhadtu dan wattakhadtu dan ittakhadtu, wa ja'altu dan ja'altu. Nah, karena wawunya itu wawu ataf. Nah, wattakhadtu dan ittakhadtu, wa ja'altu dan ja'altu, wa samitu dan sami'tu. Nah, kalau ada yang ketinggalan nanti bisa diputar kembali. Takulu. Takulu bakal ngucap atau bakal ngucap sapa musannaf ing contoh. Donantu zaidan qaiman. Contohnya donantu zaidan qaiman. Donantu nyono berprasangka. Nah, kalau Jawanya itu nyono. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa nasionalnya berprasangka, dzon, berprasangka. Husnudzon, suudzon. Nah, kalau husnudzon berprasangka baik. Kalau suudzon berprasangka jelek. Donantu zaidan qaiman. Donantu berprasangka sapa ingsun atau siapa saya, zaidan ing zaid, qaiman ing wong kang atau ing orang yang berdiri. Nah, saya ulang lagi. Donantu berprasangka sopo ingsun atau siapa saya, zaidan ing zaid, qaiman ing orang yang berdiri. Nah, qaiman itu isim fa'il dari mandi koma yakumu kiaman wa maqaman fahuwa qaimun, atau isim fa'il atau orang yang sedang melakukan pekerjaannya. Ini qaiman yaitu orang yang melakukan pekerjaan berdiri. Nah, sudah tasrif kalian sudah hatam. Saya kira sudah hatam, sudah hafal semua. Sudah bisa nasrif semuanya. Waro'a itu, dan contoh selanjutnya, waro'a itu dan melihat siapa saya, amron ing amar, syakhison ing sendirian. Syakhison sendirian atau jomblo. Nah, wama dan lafat asbaha yang menyerupai apa ma dalika ing mengkono donantu wa hasibtu wa khiltu ila akhir. Nah, dalika ing mengkono donantu dan saudaranya. Langsung kita terjemahkan. Oh, jangan tidur dulu. Gangsar Adi Nugroho, jangan tidur, Adi. Masa KPM di rumah diawasin orang tua masih tidur. Kalau di pondok enak gak tidur. Jadi ya, Fakih Asrori.
semoga Syawal depan kembali bisa berubah, gak tidur lagi di kelas. Meskipun tidur tapi nilainya kok bagus ya, dapat nilai 90. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Adapun zona dan saudara-saudaranya itu apabila masuk pada susunan mubtada dan khobar, itu pengamalannya yaitu bisa menasobkan keduanya. Nah, jadi atau bisa disimpulkan menjadikan pengamalannya yaitu menjadikan mubtada dan khobar itu sebagai maf'ulnya. Nanti keterangannya di belakang ya. Dengan ketentuan, nah saya ulang lagi, adapun zona dan saudara-saudaranya itu apabila masuk pada susunan mubtada dan khobar, pengamalannya yaitu bisa menasobkan keduanya atau menjadikan mubtada dan khobar itu menjadi maf'ul keduanya. Jadi mubtada menjadi maf'ul, khobar juga menjadi maf'ul. Jadi dua-duanya menjadi maf'ul. Dengan ketentuan yang pertama, atau mubtada menjadi maf'ul yang pertama. Nah, saya hanya baca terjemahnya dulu ya. Dengan ketentuan yang pertama, mubtada menjadi maf'ul yang pertama, dan yang kedua khobar menjadi maf'ul kedua. Jadi dua-duanya maf'ul, mubtada maf'ul, khobar juga maf'ul. Saudara-saudaranya zona adalah zona, zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, dan samitu. Berarti saudaranya zona ada 10 ya, ada 10. Kalau inna kemarin saudara inna ada 6. Yang banyak itu saudaranya kana. Kana itu saudaranya banyak. Saudaranya inna ada 6, saudaranya kana ada 13 ya. 13 bersama madama yang terakhir itu. Dan madama itu juga jarang dipakai. Yang sering dipakai, yang biasa yang sering muncul di kitab yaitu biasanya inna, terus kana, terus yang sering lagi biasanya itu la'alla. Ada lagi yang sering muncul lagi itu anna. Nah, inna, anna, nah itu sama sering muncul di kitab. Yang lain jarang, hanya formalitas, bukan formalitas ya, hanya ya saudaranya. Apabila lafadz atau mubtada dan khobar kemasukan lafadz itu maka berubah. Nah, itu namanya amil nawasyih yang jumlahnya ada 3, yaitu amil nawasyih ada 3, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha atau zonantu wa akhwatuha. Yaitu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi